Sahabat EKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan refleksi atau perenungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Hadi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Melahirkan Kematian. Pendeta Joas memiliki 2 kisah pilu yang ia alami sendiri, baik secara langsung maupun tak langsung. Yang pertama adalah pengalaman ketika menjadi seorang visiting scholar selama 2 bulan di Princeton Theological Seminary pada tahun 2024. Sahabat keluarga Pendeta Joas, pasangan Laksmana dan Isabella, yaitu Lex dan Ica, tinggal di kota lain di dekat Princeton. Kami bergembira menikmati reuni selama 2 bulan di sana. Yang lebih menggembirakan adalah karena mereka mengalami kehamilan anak pertama yang belakangan diberi nama Eneng Poetica Leonard. Semua berjalan dengan baik sampai pada suatu hari Pendeta Joas mendengar suara Lex yang menelponnya. Suaranya bergetar bercampur nada pedih yang mengabari bahwa mereka kehilangan putri mereka di dalam kandungan Ica. Pemeriksaan USG tidak menemukan tanda kehidupan. Hari itu dan selanjutnya Pendeta Joas menangis bersama mereka. Ica dan Lex tinggal beberapa hari di apartemen Pendeta Joas di Princeton. Mereka banyak bercakap, tetapi lebih banyak lagi berdiam diri bersama. Sungguh tak mudah melalui kehilangan yang teramat pilu itu. Beberapa hari kemudian, Eneng dimakamkan di taman indah di sisi gereja First Presbyterian Church of Metuchen. Di gereja ini Lex melayani komunitas orang-orang Indonesia. Kisah kedua adalah ibunya Pendeta Joas, Istiwardani. Dari rahimnya Pendeta Joas terlahir dan menikmati dunia. Ketika ini ditulis, beliau berusia 80 tahun. Selama beberapa bulan dalam setahun, ibunya Pendeta Joas tinggal bersama keluarga Pendeta Joas. Bulan lainnya bersama dengan kakak-kakaknya di Yogyakarta. Sejak kepergian ayah Pendeta Joas pada tahun 2022, Pendeta Joas dan saudara-saudaranya menengarai perubahan yang cukup dramatis terkait dengan kondisi mental ibunya Pendeta Joas. Ia lebih suka bersedih, marah tanpa sebab, dan sering ketakutan. Banyak orang mengatakan itu semua tanda-tanda demensia atau penyakit Alzheimer. Ia kerap lupa dengan informasi yang barusan diterimanya, tetapi seringkali mengulang kisah-kisah lama yang terus diingatnya. Pendeta Joas sampai hafal detail banyak kisah yang diceritakannya terus. Singkatnya, ibunya Pendeta Joas tampaknya menjadi seperti anak-anak lagi. Sosok perempuan tegar dan kuat yang melekat di ingatan Pendeta Joas perlahan memudar. Usia 80 tahun tentu perlu disyukuri. Namun Pendeta Joas sekeluarga tahu bahwa ibunya Pendeta Joas telah berada di bagian akhir hidupnya. Pendeta Joas hanya berharap semoga masih diberi banyak waktu menikmati kebersamaan dengan ibunya. Pendeta Joas pernah membaca sebuah buku dari Christy Bauman yang berjudul Theology of the Womb. Bauman menjelaskan bahwa tubuh perempuan tidak hanya mampu mengetahui dan melahirkan kehidupan. Di dunia yang rusak, tubuh perempuan juga mampu mengetahui dan melahirkan kematian. Di dalam pengalaman melahirkan kematian, Allah ikut menangis bersama dengan kehilangan yang dirasakan karena kematian sekaligus mengundang kita kembali dengan setiap siklus rahim ke dalam harapan kebangkitan. Dia menulis, kita memiliki pilihan untuk menanggapi pencipta kita yang jantungnya berdetak lebih keras dan liar daripada jantung kita untuk terus membawa kehidupan di mana ada kematian. Bagi Pendeta Joas, klausa melahirkan kematian dapat memberi sedikit kata yang menjelaskan kedua kisah tersebut, yang melampaui kata-kata dan penjelasan.
Baik Ica maupun ibunya Pendeta Joas telah dan tengah mengalami birthing death itu. Ada luka dan kesedihan yang jalin menjalin dengan kasih dan pengharapan. Secara real, Ica melahirkan kematian Eneng yang sangat dicintainya. Lewat proses yang gradual, Pendeta Joas dan saudara-saudaranya menemani proses penuaan Mami yang tampaknya juga melalui proses birthing death. Ungkapan birthing death ini secara paradoksal menyimpan realisme kematian yang memang menandai kemanusiaan kita sekaligus iman pada Kristus Sang Kehidupan yang cintanya melampaui kematian kita lewat kesediaannya memasuki kematian sama seperti kita. Birthing death dengan demikian merupakan sebuah kredo iman, harap dan kasih di tengah berkelindannya hidup dan mati manusia. Di tengah dunia yang makin menormalisasi killing life, kesediaan kita untuk menghayati dan menghidupi birthing death merupakan sebuah oposisi terhadap budaya kematian yang mewabah di sekitar kita. Jika Anda cukup jeli, labirin kehidupan bagian 3 yang ada di tangan Anda ini memakai satu kata yang menjadi ruh buku ini. Rahmat. Buku ini adalah sebuah refleksi ringan mengenai teologi rahmat. Kata Indonesia yang kita kenal, rahim dan rahmat, berasal dari bahasa Arab yang memiliki kemiripan dengan bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani, rahim adalah rehem, sementara rahmat adalah raham atau rahmaim. Maka mengakui bahwa kita diselamatkan oleh rahmat Allah berarti mengakui bahwa kita dikandung oleh Allah Bunda kita. Yesaya 49 ayat 15 menggambarkan keibuan Allah. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sama seperti rahim ibu adalah tempat teraman bagi seorang janin atau bayi, demikianlah Allah menjadi tempat teraman bagi kita di dalam semesta ini. Rahmat tidak hanya berarti kasih setia, tetapi juga pemberian. Ketika Allah merahimi kita dengan cinta, Ia memberikan kehidupan, cintanya dan berkatnya agar kita memelihara kehidupan di dunia ini. Bahkan sekalipun kita harus menghadapi kematian, kita dapat melahirkan kematian dengan pengharapan pada kebangkitan. Pendeta Joas percaya itulah panggilan kita di dunia ini. Valerie Kaur, seorang aktivis sosial yang hidup di Amerika Serikat, mengilustrasikan tugas kita seperti seorang bidan yang membantu persalinan seorang ibu. Ia akan berteriak terus, tarik napas, dorong. Sebab jika kita tidak mendorong, kita akan mati, ujarnya. Itulah tugas kita di tengah budaya kematian di sekitar kita. Mungkin kematian menjadi resiko yang harus kita hadapi. Namun karena kehidupan adalah panggilan kita, birthing death akan menanti sebuah kehidupan baru di masa depan. Valerie Kaur juga berkata indah, "What if this darkness is not the darkness of the tomb, but the darkness of the womb?" Bagaimana jika kegelapan itu bukanlah kegelapan kuburan, melainkan kegelapan rahim? Ucapan Kaur ini mengingatkan Pendeta Joas pada ucapan Yesus sendiri. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kehidupan yang baru dimulai dalam kegelapan, kata Barbara Brown Taylor. Baik itu benih di tanah, bayi di rahim, atau Yesus di dalam makam, semuanya dimulai dalam kegelapan. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.